Keras kepala. Ditaruh lagi. Kenapa ya kok? Ya udah keras kepala. Udah tiga itu. Tempelin, Ra. Keras Oke. kepala. Bang Toib, mengapa tak pulang-pulang anakmu, anakku, panggil namamu. Bang Toib, kapankah abang kan pulang anakmu, anakku, rindu ingin bertemu. Bang Toib. Nah, ini sebagai contoh pengingat buat kamu anak muda. Apa tuh? Lihatlah dia bawa cari uang itu susah. Dia harus segala macam joget-joget, tapi nggak apa-apa, semangat di hari Jumat. Assalamualaikum. Selamat hari Jumat. Ini, Rara, kamu apa kabar sih? Baik, Dan. Sehat ya? Alhamdulillah. Lihat, tidak ada Dewi Persik, tidak ada King Nasar, adanya Lady Rara. Udah ya bertiga aja cukup nggak sih? Gak apa-apa. Ini mengimbangi karena kenapa ya? Pagi hari ini kamu lihat kan, sebelah kanan kamu om-om, sebelah kiri kamu om-om ya. Jadi Jadi kita aku anak muda sendiri. anak muda sendiri, nggak apa-apa. Segala Jadi aku umur hari ada ini di sini. manggilnya Om aja ya. Kamu Jangan udah kakak aja, Kak. panggil kakak boleh, panggil om boleh, asal jangan oma. Kalau yang itu nggak boleh. Suka ada yang keceplosan, soalnya oma apa kabar? Merlan apa kabar? Sehat ya? Jadwal manggung sudah mulai padat, sehat-sehat selalu buat Sobat Ambiar juga ya. Weekend ini jangan ke Senayan. Kenapa? Penuh banget. Kalau ngatur-ngatur sih lu, orang mau ke Senayan terserah mereka mau ke Iya sih, Senayan. Banyak kali konser-konser. Ya, di sana. alhamdulillah banyak acara ya. Banyak acara. Banyak perputaran uang juga. Jangan Emang. lupa belanja ya. Semoga rezeki juga ada buat belanja. Amin. Itu kan biasanya kalau kita ulang tahun, kita setiap tahunnya selalu berdoa semoga rezekinya tambah banyak, dimudahkan segala usaha, dilancarkan segala usaha. Amin. Mungkin ini juga doa dari seorang diva cantik yang kemarin baru saja Wah. ulang tahun yang ke berapa? 54. Masya Allah. Dan kabarnya diminta sama sang ibunda tercinta untuk segera menikah lagi. Oh ya? Coba ya, kita tanya langsung bagaimana kebahagiaannya di ulang tahun kemarin. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Yuni Sara. Terlintas di hati, bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Di pagi Ambiar. Kak Yuna. Ayuna sini, sudah terlalu lama sendiri. Apa sih rasanya sudah terlalu lama sendiri itu terlalu mandiri? Gimana sih rasanya? Iya ya, kebiasaan sendiri jadi ngambil keputusan sendiri, apa-apa sendiri. Terlalu nyaman ya. Terlalu nyaman sampai apa ya? Sampai nggak ada keharusan gitu. Bener juga sih, takutnya malah kalau ada orang baru malah bikin ribet, malah bikin pusing, Iya, tambah bener. pikiran segala macam. Banyak adaptasi. Banyak adaptasi. Selamat ulang tahun lo, baru ulang tahun kemarin ya. Semakin 54 cantik, loh, Kak. semakin glowing, semakin Alhamdulillah. sehat, semakin tenang hati dan juga pikiran. Amin ya Allah. Aku baru aslinya cantik banget ya ternyata. Maksud lo apa? Aslinya cantik banget. Enggak, maksudnya di TV tuh cantik tapi di aslinya tuh cantik banget. Diem. Kecil banget. Segala Saya macam, juga senang soalnya loh, ini ada yang- jamu-jamuan, ada yang olahraga, ya kan. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kebahagiaan Yuni Sara berulang tahun ya. Di pertambahan usia ada sebuah harapan dari ibu tercinta. Katanya kalau bisa punya pasangan lagi dong. Coba nanti kita minta klarifikasi yang seperti apa ini. Tuh podcast sama Melanie Ricardo ya podcastnya. Dibayar nggak podcastnya? Enggak. Kalau pertemanan mah enggak semuanya. Ya kadang bingung loh kalau misalnya acara-acara kayak gitu. Ini bayar red cardnya, aduh emang dibayar ya Bu? Kalau Pertemanan. bukan itu, maksudnya kalau orang-orang dulu kayak nggak terlalu begitu. Nggak mikirin ke sana ya? Kita lebih kepada ke semuanya itu kan ada. Relasi. Iya. Tidak semuanya Relasi harus dilihat dari Nggak semuanya harus ada angkanya. nggak semua harus ada angkanya, kecuali pertambahan usia karena berhubungan sama asuransi.
Oke. Dan harus tahu diri lebih banyak. Iya, mawas diri ya. Kak Yunet gimana kemarin pertambahan usia? Bener, ibu minta kalau bisa ada pasangan lagi dong, gitu apa gimana? Kayaknya kalau mama itu, ibu namanya ibu ya, dimanapun kalau lihat anaknya sendiri, terus kerja sendiri, terus ngapa-ngapain sakit kemana sendiri, ini sendiri. Mungkin ada tersirat tapi tidak terucap gitu loh. Ya, Kelihatan ya? Ya kalau misalnya kita cerita apa gitu-gitu. Iya gitu, maksud mamaku kan stroke. Iya. Mama kan stroke, jadi dia tidak bisa bicara dengan jelas, tapi ada siratan-siratan kalau kita misalnya lagi ngobrolin apa itu ada binar-binar gitu, kalau bisa gitu, mungkin ya. Jadi dia sering doain gitu, kadang sering ngelus gitu, mungkin capek gitu ya, mungkin anakku capek ya gitu, sering dilus gitu. Itu tuh yang tersirat, itu tuh yang tidak terucap secara langsung kadang lebih dalam gitu ya. Kayak Ya. aku tahu nih maksudnya kemana gitu ya. Iya, mungkin kadang-kadang kan kalau misalnya ma doain gitu, misalnya doain misalnya aku ke kakinya mama gitu, ma doain gitu, dia lus-lus gitu segala macam. Mungkin di pikiran orang tua itu kalau ada partner atau paling nggak mikir sendirian gitu. Paling enggak nggak mikir sendirian. Tapi terakhir yang diingat seorang Yuni Syara yang bukan tersirat ya, yang diucapkan secara langsung sama mama terkait pasangan hidup. Masih ingat nggak itu kapan, wejangannya, dan tentang apa? Tidak ada wejangan khusus, tapi kalau misalnya cerita misalnya aku ketemu siapa gitu ya, misalnya aku ketemu, oh iya gitu itu binar. Ketemu siapa tuh maksudnya laki-laki atau Misalnya teman kita dengan lagi sosok pasangannya? pagi, misalnya aku cerita sama Yanti ngobrol, kan kita tuh selalu kayak ngegriung mama tuh paling seneng kalau saya, Yanti, Ai ngobrol berempat gitu. Dengan cerita masing-masing gitu. Itu hal yang paling mengembirakan dia dan itu kita sering ngelakuin di weekend. Semalam juga saya ngobrol tapi Ai nggak ada, bertiga sama mama sama Yanti. Itu kita bisa ngakak gitu bertigaan gitu. Dari ininya ya, binar Iya, matanya. dan dia ngakak dengan anak-anaknya kan udah tua juga gitu. Kemarin pas mama ngucapin selamat ulang tahun gitu, terus bilang, "Mah, aku aja udah tua segini loh, mama lebih tua lagi." Aku bilang, "Ini anaknya aja udah 54 tahun kan, kebayangkan maksudnya." Alhamdulillah ya. Mama usia berapa ya? Mama 70, tahun ini 76. 76. Jadi 20 tahun waktu saya ada. Rasanya wajar seorang wanita yang begitu sukses, mandiri, segan rasanya bagi pria untuk mendekati. Iya Yang lagi. mendekati banyak, pasti. Segan bisa jadi. Kita lihat yang satu ini. Segen ya kak? Tapi ada nggak? Tapi ada Kerasa nggak? nggak kalau ini laki segini kayaknya sama gue nih gitu? Nggak tahu kan kadang-kadang ada temen-temen binar-binar apa segala macem. Which is sebenarnya tuh aku butuh temen ngobrol aja kan nggak apa-apa ya. Dan ngobrol aja nggak apa-apa. Nggak harus kadang-kadang itu kita berteman tuh langsung tujuannya ke sana kemari gitu. Kadang-kadang jadi temenku itu temen yang lama semuanya gitu. Terus kalau yang lain-lain tuh WhatsApp-WhatsAppan gitu kan ada sembur-sembur ya. Kebetulan temen yang sendiri juga banyak gitu. Bun aku cariin ya cowok. Ya aku nyariin kamu, aku aja nggak ada loh, aku bilang gitu. Terus kalau ditanya segen apa nggak tahu juga ya. Kayaknya nggak seberani itu gitu. Nggak seberani itu? Nggak seberani itu maksudnya ya nggak ada gitu. Nggak ada yang connection untuk apa ya. Intentionnya ke sana. Intention, sementara aku udah 18 tahun sendiri. Apa karena sudah 18 tahun sendiri sampai akhirnya Maksud kurang bangkot ya? sensitif untuk merasakan bahwa dia tuh Iya. sebenarnya punya intention untuk lebih dekat dengan seorang Yuni Syara? Bisa jadi itu juga. Bisa juga aku misalnya juga ngelihat kayak sosial media dan lain-lain gitu. Makin memang mungkin lebih diseleksi kadang-kadang. Kadang-kadang kan kalau orang dilihat sosial media itu berpikir bahwa dia seperti itu.
Padahal kurasi dari sebuah konten itu atau sebuah tampilan itu kayak milihnya udah lama, pasti yang dipilih yang terbagus, paling sedih, semua hal-hal yang baik. Betul. Jadi kita kalau misalnya kenal sama orang, kita akan kenal sisi, mesti balikin lagi. Sebenarnya apa, kayak komunikasinya bener apa enggak, ini apa enggak. Kita cuma salah salah nanya, salah itu. Ternyata banyak yang miskom gitu loh. Jadi memang komunikasi itu paling benar dan paling penting. Karena miskom itu cuma menimbulkan asumsi yang belum tentu benar juga, yang akhirnya jadi ledakan di kemudian hari. Apalagi kalau cuma di chatting ya, yang intonasi aja bisa keterimanya berbeda. Benar. Ya. Ya. Kita ngomong gitu apa segala macam, terus belum segala sensi ya umur segini gitu. Masih ada sensi di umur segini? Loh, umur segini itu kadang-kadang kalau misalnya perempuan seusia saya kan udah itu kan dari 40 sekian kan perimenopause menuju menopause apa segala macam, itu hormonal perempuan itu berbeda. Tapi laki-laki juga demikian loh. Laki-laki itu bukan berarti nggak ada itu. Itu cuma namanya apa gitu, nggak terlalu kayak global dibicarakan seluruh dunia tentang apa namanya hormonalnya. Perubahan hormonal. 18 tahun sendiri terlalu nyaman sendiri atau mungkin karena yang satu ini selalu menemani walaupun statusnya sudah tidak lagi menjadi pasangan. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Iya. Obrolan di satu meja. Oh, ini bersama dengan papanya anak-anaknya. Mantan suami. Iya. Suami. Ini Bang Henry, papanya anak-anak yang memang saya menikah sama Bang Henry itu 12 tahun tapi berpisahnya 18 tahun. Jadi sudah lebih lama berpisahnya. Bang Henry adalah papanya anak-anak yang saya nggak bisa hapus dari kapanpun sampai kapanpun. Dan anak-anak saya itu tidak pernah merasa papa mamanya itu berpisah. Karena selalu hadir. That's nice. Walaupun anak-anak harus menghormati orang yang di sampingnya Bang Henry. Jadi aku pun juga begitu. Saya terima kasih juga gitu loh. Maksudnya bapaknya anak-anak ada temennya, ada yang ngerawat, apa segala macam. Kita happy gitu. Saya happy, enjoy dengan anak-anaknya Bang Henry yang sudah deket sama saya, deket banget. Terus anak-anak juga kita jadi kayak family gitu. Keluarga besar. Keluarga besar Iya. dan selalu ada. Saya nggak mau dia yang pernah bilang, Yunat, kamu siapa gitu, kadang dia ngomong gitu. Siapa ya gitu, kenalin temenmu aja, aku bilang gitu. Udah komunikasi itu udah kayak begitu? Iya, aku bilang kenal temenmu aja yang jelas gitu. Jadi jelas gitu, maksudnya saya nggak perlu mesti observe dan Nah, 18 tahun pisah sama Bang Henry ini pernah nggak Bang Henry kenalin 1-2 laki-laki yang coba deh kenalan sama temanku ini? Enggak juga, dia enggak. Terus udah gitu yang lucu itu kan kayak awalnya mungkin ya anak-anak saya memang kurang berkenan dengan kayak hadirnya orang lain di samping saya. Jadi kayak kebiasaan gitu. Kebiasaan pas udah papanya udah sama siapa gitu, maksudnya anak-anak jadi bunda kita nggak pernah larang bunda loh, padahal dulu udah pernah larang, tapi bunda kita nggak pernah larang. Tapi pas aku bilang nyoh kenalin temenmu aja yang jelas gitu, terus ntar anakku yang observe, kayak jangan deh bun itu kalau yang itu temennya papa yang itu. Protektif ya. Protektif. Tapi Jangan dari Bang deh. Henry sendiri apa sifat dan sikap dia yang berubah dari sebelum berpisah? Artinya masih statusnya menjadi suami sampai dengan sekarang sudah menjadi mantan dan juga co-parenting yang berjalan dengan baik selama 18 tahun. Artinya kan ada perubahan dari kedua dua orang ini, termasuk dari seorang Yuni Syara. Tapi kalau dari mantan suami apa yang berubah dan sampai akhirnya membuat nyaman co-parenting ini berjalan dengan baik? Kan harus diakuin kita memang nggak ada perpisahan yang langsung baik-baik. Awalnya mungkin tidak baik-baik, tapi kemudian menjadi baik-baik. Itu mungkin Dan harus menjadi lebih teman-teman dewasa, semua harus nggak ada memang langsung baik-baik. Sampai berjalannya waktu kita menjadi baik dan memahami gitu. Jadinya semakin paham. Kebetulan saya bukan tipe yang kayak balik badan gitu, yang mengulang. Jadi kalau udah ya udah gitu. Jadi ya kalau udah ya udah. Jadi nggak jangan ada yang perlu ditakutkan untuk siapa-siapa, maksudnya untuk saya bisa bakal balik gitu. Jadi saya menghargai setiap siapa-siapa yang
dekat dengan Bang Henry juga. Anak-anak saya juga harus menghargai temannya papa. Itu harus. Nah, kehadiran Bang Henry kalau ditanya perubahannya pasti berubah lah. Dia selalu bilang, aku Yunet bukan suami yang baik, tapi jadi ayah yang baik. Dan memang dia dekat dengan anak-anak. Itu yang paling penting ya. Ya, buat saya itu lebih penting karena kalau dia bilang gue bukan ini, it's personal gitu dan aku hargain nggak. Saya juga belum tentu lebih baik dari siapapun gitu. Menjadi orang tua yang baik ya, walaupun sudah berpisah dan Semampunya ya. semampunya karena kan ini Semampunya. pertama kali, Saya nggak maksudnya pertama kali menjadi orang tua, ya kan tidak ada pelajaran sebelumnya, Iya, papa mama divorce ya kan? ya kan? Iya. Jadi sama-sama belajar dan bertumbuh. Saya belajar seumur hidup, akan belajar seumur hidup dan belajar tahu diri seumur hidup. Saya ajarin anak-anak saya kunci hidup itu yang paling penting adalah tahu diri Tahu ya. diri. Oke. Walaupun sudah berpisah juga kayaknya akan masakin Bang Henry seumur hidup ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini saudara. Ini permintaan dari Bang Henry-nya langsung atau inisiatif sang mantan istri yang emang aku pengen Ya, bikin. kadang-kadang keidean Saroh. Saroh itu yang masak di rumah udah 30 tahun. Udah keseringan Mbak Saroh? Iya, udah keseringan juga masak itu apa segala. Mbak saya masakin Pak Henry kadang-kadang Henry kalau misalnya ada acara, Nat tolong masak Saroh bikin ini itu. Jangan-jangan Saroh pengen kalian berdua kembali kali. Saroh juga anaknya juga udah kerja di kantornya Bang Henry, jadi gitulah. Oh, kirim makanan. Yang kirim siapa? Ya kan Saroh yang masak kadang-kadang kalau misalnya Bang Henry ada acara juga, Net Saroh aja yang masak gitu apa segala macam. Dan nggak ada apa-apa juga mesti bisa kirim. Karena aku juga kirim buat anakku toh. Oke, apa masakannya yang dibikin? Kalau Henry Terong. apa sih masakan Medan lah. Oh, masakan Medan. Terong tauco, kecombrang, terong Belanda. Iya enaknya. Oh, enak. Apakah pasangan dari Bang Henry juga sering kirim masakan untuk seorang Yuni Sarah? Enggak, tapi dia selalu hadir. Maksudnya? Maksudnya selalu hadir. Kalau misalnya di pertemuan keluarga kan pasti ada. Terus kalau ada Idul Adha juga hadir. Ulang tahunku juga hadir. Konsernya Kayunet kemarin Hadir hadir, kan, hadir beserta kan? dengan istrinya. Ya. It's a big family ya. Big family. Penuh dengan cinta. Oke, ngomongin penuh dengan cinta. Penuh cinta juga dari sahabat-sahabat seorang Yuni Sarah yang menjadi saksi perjalanan Yuni Sarah di usia 54 tahun. Sampai dengan 54 tahun dan selamanya. Kita mau ngajakin Yuni Sarah untuk menceritakan sahabat-sahabatnya sendiri dalam Ceritain Dia Dong. Ceritain dia dong. Kayunet. Ada cowok satu-satunya. Guys. Ada sahabat-sahabatnya Kayunet di sini. Ini Oke. bisa di label sama Kayunet di sini. Satu orang, Karakternya satu label, mereka. silakan. Karakternya tempelkan. Kita mulai dari Teh Ocha dulu. Teh Ocha. Rosa. Kira-kira Tengah, Teh Ocha tengah, tengah. sifatnya Eh? seperti apa? Apakah Teh Ocha baperan, emosian? Astagfirullahaladzim, Karen. Apakah Teh Ocha itu tukang nyinyir? Teh Ocha sabar. Apakah penakut, Enggak ada lagi di sini. perfeksionis? Enggak. Yang mendekati. Mendekati. Coba dari semuanya yang mendekati seorang Rosa. Dia Jujur? paling lelet. Maksud paling Apa? Rosa lelet? Hah, gimana? Terimanya apa maksudnya? pelin-pelan kali. Pelin-pelan. Bukan. Bukan, dia nggak pelin-pelan. Jadi nerimanya maksudnya apa? Aku yang ini aja. Lemot ya. Lemot jahat banget Ini lu. dulu aja yang aku yang ini ya. Sumber gosip. Oke, Miss baik. Dahlia sumber gosip. Aku baru tahu dia sumber gosip. Bukan maksudnya kita itu kan nggak. Kalau Dia ngobrol kan banyak bekerja dari di dia. televisi. Iya. Jadi aku nggak nonton. Maaf ya, aku nggak nonton televisi. Jadi dia paling update. Jadi kita kalau tahu apa-apa, maksudnya kita mau nanya itu Bener. dari dia. Jadi bukan dia maksudnya sumber gosip menceritakan gosipnya. Enggak, maksudnya apa yang terjadi sih misalnya ini ada rame, emang ada apaan sih? Bener, bahkan kita nggak nanya aja dia yang jelasin. Oke, lanjut. Mungkin di sini ada Mama Ina, Teh Meli, Mama Ina itu kayak dia itu bagian inilah. perfection. Mama Ina Enggak, itu dia itu bagian kayak Kayak perhatian apa ya? konsumsi, perhatian Dia apa itu diperhatian di banget. mana? Peduli, Mama Ina. peduli. Oh, peduli. Ini peduli. Peduli. Iya, Mama Ina. Vina Panduwinata seorang diva yang sangat peduli sekali sama siapapun, sama juniornya juga peduli banget. Mama Ina Lalu Kak, selalu ya. Siapa lagi? Usil. Usil. Meli Meli. Guslo. Oke, Usil. Pernah diusilin apa sama Teh Meli? Banyak.
Dia rata, ngusilin semua. Ngusulin semuanya, oke. Mau lanjut ke siapa lagi? Disiplin. Disiplin jatuh ke... Oh, Krisdayanti. Mimi, oke. Dari kecil memang Krisdayanti tuh disiplin sekali. Dia itu punya tanggung jawab kerja yang tinggi, terus konsisten, apa yang dia mau, ambi gitu. Maksudnya, Dia ini Persistence. ambisius. dia kalau mau sesuatu, Ambis. misalnya, Lebih disiplin adiknya atau kakaknya? dia lebih. Maksudnya gini nih, kalau dia itu misalnya on time-nya mungkin setengah jam. Saya dikasih waktu itu, sebelumnya saya juga datang, tapi dia lebih duluan. Jadi mama saya kan on time banget ya gitu ya. Saya on time tapi maksudnya pas di jamnya itu. Kalau Yanti lebih kurang gitu. Oh, lebih awal lagi. Lebih awal lagi. Next, ada Bunda Maya mungkin. Bunda Maya Estianti. Estianti. Mau kemana? Atau mau Kristina dulu? Apakah dia adil? Atau Teh Tanggung Ocha? jawab, sabar, cuek. Cuek. Oh cuek. Sih betul sih. Iya bener, Iya cuek. juga sih. Iya kan? Maya Estianti, Maya. oke. Next, Aku takut deh kalau ini. yang mana kenapa Teh Nanti Kristina? kalau ada yang nggak. Mau Oke. masang apa Kristina? Kristina. Pasti ada di sini. Emosian ya? Enggak sih, apa ya? Penakut. Baperan? Oh, oke. Teh, tadi bilang baperan sama Yuni Sara. Itu asistennya Yuni Sara. Oke, Raffi Ahmad. Apakah dia dominan? Pelin-pelan mungkin? Tebak sulit. Kayaknya pelin-pelan Tebak kali ya. sulit. Apakah dia sabar? Perfeksionis? Oh, keras kepala mungkin. Atau mau bikin sendiri juga nggak apa-apa. Iya. Jujur. Nggak apa-apa loh. Apa? Apa ya? Dari Keras seorang kepala. Raffi Ahmad. Kayaknya tuh pusing banget, kayaknya tuh. Iya. Karena kompleks. Wah, Kompleks. kompleks. Oke. Oke, kompleks boleh ambil 3. Boleh. tiga Tanggung boleh. jawab, sabar misalnya, pelin-pelan. Oke, tanggung jawab, pelin-pelan, dan satu lagi adalah gitu dong. Keras kepala. Ditaruh lagi. Kenapa ya kok sampai Ya udah keras kepala. Udah 3 itu. Tempelin, Ra. keras Oke. kepala? Mukanya nggak usah ada. Mukanya nggak usah ada katanya. Kenapa mukanya nggak usah ada kok kayaknya? Kayaknya aku tuh suka disalahin sama orang, Bo. Padahal kayak gini kan. kata Maksudnya gimana? Kayaknya sering disalahin sama. Kayak misalnya kan orang udah hidupnya udah beda banget. Aku udah belasan tahun dengan mau dia masih aja kalau misalnya ini kayak orang ribut. Kita nggak apa-apa, orang-orang apa-apa gitu. Sampai sekarang masih? Kayaknya masih deh. Teh Ocha. Kayaknya dia nggak pernah salah gitu kalau di depan netizen. Padahal? Dia nggak ngomong. Tinggal Teh Ocha, Bun. Oke, satu lagi Teh Ocha. Teh Ocha. Teh Ocha kenapa dari tadi membingungkan untuk seorang Yuni Sara loh? Teh Ocha. Karena dia itu Oke, mari kita hilangkan ini. Mari kita lihat ke kamera. Teh Ocha itu adalah seorang wanita yang paling telat kalau respon apa. mungkin banyak pikiran Banyak kali Bu. pikiran. Ya, dia misalnya gini, ini gini, Kak Ocha nggak tahu ya, gini-gini. Ntar gitu, tapi infonya delay. tapi apa ya? Penakutkah? Nggak, Sabar. I think dominan. Dominan. Sangat berhati-hati sekali menempelkan label ataupun juga apa yang ada di dalam kepala isi hati seorang Yuni Sara untuk teman-temannya ya. This is sorry ya, aku ini Kenapa nggak baperan? enak Kenapa? deh. Enggak. Mau ditukar baperannya? Mau ditukar. Jangan ditukar nanti dia baper beneran loh. Nah, misalnya lagi itu nanti bagi-bagi habis.